memaksimalkan likuiditas bank untuk meningkatkan kredit di sisa 2021 ini. Mungkin kita ke Pak Santoso terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Bank Pembangunan Daerah tentu dalam hal ini sebagai bank umum sekaligus sebagai bank pembangunan daerah mempunyai misi. Misi dalam arti pengembangan daerah, perekonomian daerah. Tentu harus menjadi yang terdepan bergerak di daerah. Bank Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta tentu transformasi di bidang digitalisasi menjadi keniscayaan dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah melakukan termasuk digitalisasi berpartner dengan pemerintah daerah sudah selesai kita laksanakan. Kemudian dari sisi penyaluran kredit pun kita juga sudah bertransformasi ke bidang digital ini. Ini menjadi sangat penting, menjadi kunci keberhasilan perbankan di masa yang akan datang. Tentu dari sini kita terus berupaya terus untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita termasuk juga sertifikasi dari Bank Indonesia kita dapatkan, kemudian dari pengamanan-pengamanan, kemudian jadi peningkatan capacity building dari sumber daya manusia yang ada di internal Bank Pembangunan Daerah. Saya kira itu yang kami lakukan untuk langkah-langkah mengantisipasi perkembangan semakin berkembangnya persaingan di dunia perbankan ini. Baik, kita akan tanyakan hal yang sama kepada Pak Denny Suromulya Karim. Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Bu Anake. Seperti yang disampaikan Pak Santoso juga demikian dengan kami di Provinsi Banten, Bank Banten TBK saat ini memang juga cukup melihat tren untuk pengelolaan likuiditas ya, terutama likuiditas kami di daerah terkait dengan juga bagaimana sekarang Bank Banten mengelola LDR-nya yang cukup baik ya, sekitar 85% di triwulan 3 dan tentu kami tetap akan kuatkan hingga akhir tahun dan untuk modal kami di tahun 2022. Dan juga melihat tren bahwa segmentasi kami di tahun 2022 terkait dengan pemberian kredit, terutama dengan penguatan di ekosistem di daerah, baik itu untuk ASN maupun juga dengan UMKM di Provinsi Banten, ini menjadi salah satu juga segmen yang menjadi kekuatan fondasi kami yang harus kami buat, dan juga bagaimana bisnis prosesnya di tahun 2022 lebih cepat, sehingga penyalurannya lebih baik dan juga lebih terarah kepada masyarakat, terutama yang tadi kami sebutkan tadi. Baik, kalau kita melihat memang ini pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat begitu ya di Indonesia, tapi ada varian virus baru yaitu Omikron begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi persiapan untuk memanfaatkan likuiditas di 2022? Pak Denny? Iya, salah satunya juga memang tadi disampaikan penguatan likuiditas ini juga salah satu penguatan yang seperti bank umum lainnya, di Bank BPD juga menjadi sesuatu yang harus kita jaga, karena kekuatan likuiditas kita inilah yang harus kita utamakan buat masyarakat dan juga ketahanan perbankan. Baik dari sisi nanti yang mungkin dibahas tentang permodalan banknya nanti utamanya. Baik. Kalau antisipasi terkait dengan masuknya virus, harusnya kami bisa berharap bersama-sama pemerintah virus yang baru ini tidak kita bisa jaga, dan juga bagaimana nanti menjelang akhir tahun dan liburan di akhir tahun ini kita bisa menjaga sama-sama sehingga di Q1 2022 perbankan maupun di sisi ekonomi juga masih bisa tetap kuat untuk mencapai 2022 nantinya. Baik, bentuk penjagaan atau antisipasi yang sudah disiapkan BPD Banten itu seperti apa Pak Denny? Baik, pertama adalah kami pastinya ketahanan dari sisi nantinya permodalan. Kami juga antisipasi dengan permodalan di tahun 2022, yaitu dengan melakukan right issue kembali di tahun 2022, tentu dengan persetujuan nanti dari RUPS, dan juga bagaimana instrumen-instrumen treasury kami juga bisa kami kembangkan sebagai tambahan modal untuk di tahun 2022 nanti sebagai pertahanannya. Baik, untuk rencana rights issue di 2022 mungkin sudah ada target yang ingin dicapai? Rencana target sudah, tapi ini juga pastinya harus kami sampaikan di tahun 2022 melalui rencana bisnis bank kami ya Bu. Mungkin nanti akan kami sampaikan di awal kuartal 1 kepada otoritas terkait rencana Bank Banten di tahun 2022 nantinya. Baik, kita akan beralih ke Pak Santoso. Pak Santoso, kalau tadi Pak Denny dari Bank Banten mengatakan mungkin rencananya di 2022 ini adalah rights issue, begitu. Kalau di BPD DIY seperti apa? Oke, terima kasih. Yang pertama saya jawab, untuk RBB kami di tahun 2022 menjadi target kami adalah
bagaimana pemenuhan modal ini terpenuhi. Pemenuhan modal insya Allah dari sisi komitmen dan pelaksanaan sudah tidak ada masalah. Dari semua pemerintah daerah sudah menuangkan dalam peraturan daerah untuk modal menjadi 4 triliun. Artinya sekarang ini, posisi sekarang ini, sampai dengan 2021 ini insya Allah 2,4 modal inti kami sudah bisa terpenuhi. Mudah-mudahan di awal tahun depan untuk 3 triliun kita dapat kita penuhi. Setelah itu kita akan melakukan satu spin-off yang di bidang syariah. Karena syaratnya harus menjadi 3 triliun, kemudian modal yang disetorkan kepada syariah sebagai KUB kita akan menjadi 1 triliun. Insya Allah dapat kami realisasikan sampai dengan tahun 2022 ini.